Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati selaku Bapak dosen pengajar, Bapak Joko Suharyanto SEMM CPOD, saya Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ107 pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menstabilkan harga di Indonesia, kebijakan pemerintah dalam ekonomi campuran. Saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia menerapkan model ekonomi campuran dan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi perilaku konsumen dan produsen di pasar. Apa itu sistem ekonomi campuran? Untuk memahami kebijakan stabilisasi harga di Indonesia, kita harus tahu model ekonomi yang kita anut. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ini secara strategis menggabungkan mekanisme pasar bebas dengan intervensi pemerintah untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Di satu sisi, kita memiliki mekanisme pasar bebas. Sistem ini memungkinkan kekuatan penawaran yaitu supply dan permintaan yaitu demand untuk mendorong inovasi dan efisiensi di berbagai sektor. Di sisi lain, intervensi pemerintah diperlukan. Intervensi ini bertugas mengatasi kegagalan pasar seperti monopoli, memastikan pemerataan kekayaan, dan yang paling penting menjaga stabilitas ekonomi dan harga. Berikut adalah ciri khas sistem ekonomi campuran di Indonesia. Sistem ekonomi campuran di Indonesia memiliki 3 ciri khas yang kuat. Di antaranya yaitu yang pertama, kolaborasi pemerintah dan swasta. Pemerintah dan sektor swasta aktif bersama dalam kegiatan ekonomi. Pemerintah fokus pada kebijakan dan infrastruktur, sementara swasta didorong untuk berinvestasi. Yang kedua, penguasaan sektor strategis. Sektor-sektor yang vital bagi hajat hidup orang banyak, seperti energi, air, dan transportasi, dikuasai atau diatur secara ketat oleh pemerintah melalui BUMN untuk kepentingan publik dan mencegah eksploitasi pasar. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal dan moneter aktif. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal atau APBN dan kebijakan moneter atau suku bunga sebagai alat utama untuk menjaga stabilisasi ekonomi, terutama dalam menghadapi inflasi dan deflasi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga. Pemerintah memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas harga, terutama untuk barang kebutuhan pokok, guna memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ada 3 kebijakan utama yang dilakukan, yaitu yang pertama, regulasi kebutuhan pokok. Pemerintah mengatur dan menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk barang-barang esensial seperti beras, minyak goreng, dan gula, memastikan harganya selalu terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang kedua, subsidi dan bantuan sosial. Pemerintah memberikan dukungan finansial seperti subsidi BBM atau listrik, serta bantuan sosial langsung untuk meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah saat terjadi kenaikan harga. Yang ketiga, operasi pasar dan pengawasan. Ketika terjadi lonjakan harga atau indikasi penimbunan, pemerintah segera melakukan operasi pasar atau inspeksi mendadak untuk menambah pasokan dan menindak praktik curang, sehingga mengembalikan keseimbangan penawaran dan permintaan. Berikut adalah contoh nyata inflasi Indonesia terkendali pada tahun 2024. Sebagai contoh keberhasilan, berkat sinergi kebijakan yang kuat, inflasi Indonesia berhasil dijaga tetap rendah dan terkendali. Pada September 2024, inflasi tahunan tercatat sebesar 1,84%. Angka ini jauh di bawah target pemerintah sebesar 2,5% plus minus 1%. Stabilitas ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk penurunan harga BBM dan komoditas pangan saat musim panen. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi erat antara pemerintah dan Bank Indonesia sangat vital dalam menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, ulasan sisi konsumen atau perspektif permintaan. Mari fokus ke sisi lain pasar, yaitu konsumen.
atau yang dalam ekonomi mikro kita sebut perspektif permintaan. Bagaimana konsumen bereaksi terhadap perubahan harga? Yang pertama, efek penghasilan atau income effect. Hukum permintaan, secara teori jika harga naik jumlah permintaan akan turun, atau ceteris paribus. Kenaikan harga barang pokok, seperti beras atau minyak, menimbulkan efek penghasilan. Secara nominal, gaji konsumen mungkin tetap, tetapi secara real, daya beli uang mereka menurun, artinya konsumen merasa lebih miskin. Efeknya mereka terpaksa mengurangi kuantitas pembelian barang, meskipun itu adalah kebutuhan pokok karena anggaran mereka menjadi terbatas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perubahan harga langsung memengaruhi kemampuan belanja rumah tangga. Yang kedua adalah perilaku panic buying atau demand pull. Kebijakan dan isu pasar juga memicu perilaku irasional. Ketika ada isu kelangkaan atau kenaikan harga yang sangat cepat, konsumen merespon dengan panic buying, yaitu membeli barang dengan jumlah besar melebihi kebutuhan normal, karena takut harga akan makin tinggi atau barang akan hilang dari pasar. Dalam istilah ekonomi, perilaku ini menyebabkan permintaan melonjak atau demand pull. Lonjakan permintaan ini meskipun sifatnya sementara, justru memberikan sinyal kepada pasar bahwa barang tersebut memang langka, yang pada akhirnya mendorong harga semakin naik. Contoh nyata dari perspektif konsumen adalah kasus minyak goreng. Ketika harga minyak goreng melonjak akibat kenaikan CPO global, kita melihat 3 respon utama dari konsumen. Yang pertama, terjadi antrian panjang atau panic buying karena ketakutan stok habis. Yang kedua, ibu rumah tangga beralih dari metode menggoreng ke merebus atau mengukus untuk menghemat penggunaan minyak. Yang ketiga, permintaan terhadap minyak curah atau subsidi meningkat drastis dibanding dengan minyak kemasan premium. Selanjutnya dari sisi produsen atau perspektif penawaran. Dalam ekonomi mikro, produsen beroperasi berdasarkan insentif keuntungan. Prinsip dasarnya adalah kenaikan harga adalah sinyal positif. Ketika harga jual suatu produk di pasar naik, hal itu merupakan sinyal bagi produsen bahwa potensi laba mereka juga meningkat. Hal ini memicu mereka untuk meningkatkan produksi. Contohnya, jika harga panen cabai diprediksi tinggi, petani akan lebih termotivasi dan bersemangat untuk menanam lebih banyak. Ini adalah mekanisme pasar bebas yang mendorong peningkatan penawaran untuk memenuhi permintaan, yang idealnya akan menstabilkan harga kembali. Selanjutnya, hambatan biaya atau cost push. Namun, dampaknya bisa sebaliknya. Jika kenaikan harga bukan didorong oleh permintaan, melainkan oleh kenaikan biaya produksi atau cost push. Jika kenaikan harga produk disebabkan oleh naiknya harga bahan baku utama, maka produsen justru akan menghadapi dilema. Untuk menghindari kerugian, mereka mungkin menahan produksi atau bahkan menghentikan operasi sementara. Penahanan penawaran ini akan memperparah kelangkaan di pasar dan memicu apa yang disebut inflasi dorongan biaya. Ini menunjukkan bahwa perilaku produsen sangat sensitif, tidak hanya terhadap harga jual, tetapi juga terhadap biaya input mereka. Berikut contoh kasus dari sisi produsen, yaitu petani cabai. Ketika harga cabai merah meroket menjelang hari raya, respon produsen mencakup: yang pertama, petani melakukan panen lebih awal atau panen dini untuk segera mengejar harga tinggi saat ini. Yang kedua, mereka juga memperluas area tanam untuk musim berikutnya karena tergiur dengan keuntungan besar. Namun, resikonya adalah jika semua petani bereaksi sama dan memperluas area tanam serentak, maka saat panen raya tiba di musim berikutnya, pasokan akan melimpah melebihi permintaan pasar. Akibatnya harga akan anjlok drastis, menyebabkan kerugian besar bagi para petani yang dikenal dalam ilmu ekonomi sebagai siklus cobweb theorem. Sebagai kesimpulan, dalam model ekonomi campuran Indonesia, peran negara sangat fundamental. Negara berfungsi sebagai pengatur, pengawas, dan penyeimbang pasar. Kunci keberhasilan terletak pada keseimbangan antara kebebasan pasar untuk berinovasi dan intervensi pemerintah untuk memastikan pemerataan dan stabilitas harga.
Indonesia akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga, karena stabilitas harga adalah prasyarat utama demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata dan berkelanjutan. Sekian presentasi saya mengenai peran kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya.